Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam Kakak Jalan Dupa. Kabar Kampus Jogja menyapa lantai 2. Di sini kembali lagi bersama saya Putri Kurnia Rahmadani selaku mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Nah, di sini kita sudah bersama Bapak Khairul Anwar, MPD. Nah, Bapak Khairul Anwar ini adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Mungkin bisa diperkenalkan Bapak di sini sebagai dosen apa dan mengajar apa saja seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri atas waktunya. Saya Khairul Anwar sebagai dosen pendidikan bahasa Arab. Kebetulan saya juga ditugaskan itu sebagai ketua admisi. Saya ditugaskan oleh Bu Rektor untuk mengelola admisi ini karena kebetulan admisi ini belum lama ada dan ini baru diresmikan tahun kemarin admisi itu sebagai lembaga tersendiri. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya admisi ini untuk terkait penerimaan mahasiswa baru itu masih digabung. Nah, untuk sekarang tahun ini admisi itu sudah mandiri seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Pak mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta ini? Alhamdulillah saya mengajar di STAI Yogyakarta ini kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun. Dulu dengar-dengar kuliahnya di sini juga ya? Oh iya, betul. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya dulu termasuk alumni di Stayo, Masya Allah. Jadi belajar di sini juga mengabdikan diri di sini gitu ya Pak. Ya, oh, Masya Allah. Bisa dicontoh ya teman-teman. Nah, ini kan Pak Anwar sendiri sudah kalau dibilang sudah lama gitu ya mengenal Stayo. Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada teman-teman semua seperti apa sih ini lingkungan Stayo, dunia pendidikan Stayo sendiri ini tuh seperti apa, dan supaya teman-teman yang belum tahu ini bisa menjadi tertarik sekali dengan Stayo. Ya, baik Mbak Putri. Untuk Stayo ini saya sedikit banyaknya saya cukup mengenal Stayo ini. Stayo itu salah satu-satunya lembaga pendidikan agama Islam, salah satu perguruan tinggi agama Islam yang ada di Gunung Kidul. Oke. Dan itu pendidikan agama Islam yang ada di Gunung Kidul ini tepatnya ada di Kota Wonosari. Jadi ada di jantung kota. Iya, di tengah kota. Di tengah kota. Pak. Jadi ini sangat strategis sekali, tempatnya itu nggak jauh dari kota. Jadi ketika saya datang ke sini pun, wah ini tempatnya luar biasa, bagus, strategis gitu kan. Terus kemudian untuk dari segi bangunan, gedung juga bagus. Kemudian dari segi pembelajaran juga mumpuni karena ternyata di STAI Yogyakarta ini juga banyak dosen-dosen yang luar biasa. Ada yang doktor, ya kan. Terus kemudian juga banyak dosen-dosen yang lulusan dari UIN semua gitu kan. Bahkan ada dosen-dosen UIN juga turut mengajar di sini seperti itu. Dan untuk pembelajarannya cukup menyenangkan di sini itu. Suasananya asri, enak, ya kan, udaranya pun masih sejuk, ya, masih sejuk sekali. Daerah pegunungan ya, gitu ya, betul. Pak? Ini walaupun daerah pegunungan tapi sejuk gitu loh. Tidak. Kalau di kota-kota mungkin kita sudah terbiasa, tapi udaranya ya seperti itulah, kita tahu sendiri gitu kan, seperti itu. Jadi saya lebih tertarik di Stayo ini karena ada jurusannya saya dulu, karena di Stayo itu kan memiliki 5 jurusan. Oke, apa aja itu Pak? Nah, yang pertama itu pendidikan agama Islam. Terus kedua pendidikan bahasa Arab. Yang ketiga pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Yang keempat hukum keluarga. Dan yang kelima yaitu ekonomi syariah. Oke, jadi memang sudah banyak gitu ya Pak pilihan-pilihan. Ya,
sudah banyak. Ketika saya datang pertama kali mau kuliah di sini pun gitu kan, wah ternyata ada jurusan bahasa Arab nih. Wah, ini jurusan yang sesuai dengan kurang lebih ya passion saya di situ gitu kan. Ya udah, saya langsung ambil tanpa pikir panjang, udah saya ambil di Setayo ini. Selain jaraknya dekat ya kan dengan tempat tinggal juga tempatnya pun strategis di sini. Iya, saya dulu sih juga pertamanya emang belum tahu informasinya ya Pak, tapi setelah tahu emang di sini ada pendidikan madrasah dan sebagainya, nah saya pun memutuskan untuk ke sini gitu. Jadi kalau tadi kan sedikit profil ya tentang Setayo ini. Nah kalau untuk keunggulan atau beasiswa yang ada di sini tuh apa aja sih Pak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan oleh Pak Anwar. Baik. Di Setayo ini juga ada beberapa beasiswa. Jadi bagi adik-adik SMA yang baru lulus kemudian mau melanjutkan kuliah, gitu kan? Di Setayo ini juga ada beberapa beasiswa. Yang pertama ada beasiswa KIP. Beasiswa KIP ini cukup banyak diminati oleh semua pendaftar. Calon mahasiswa itu banyak yang menginginkan KIP. Itu beasiswa KIP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada beasiswa prestasi. Nah, beasiswa prestasi ini juga bagus untuk adik-adik nih yang punya banyak prestasi, baik itu prestasinya akademik ataupun non akademik gitu kan, seperti pernah ikut lomba mungkin gitu kan, atlet gitu, atlet bisa atlet voli, atlet bola atau renang atau apapun itu bisa gitu kan. Terus kemudian juga ada beasiswa kader NU ya. Jadi untuk warga Nahdliyin, warga NU ya itu bisa mendaftar di Setayo ini dengan menunjukkan surat keterangan warga NU. Nah, kalau tidak punya kartu tanda NU bisa juga menggunakan surat. Dengan cara apa? Itu nanti bisa minta ke MWC atau PCNU setempat. Ke kantornya gitu. Ke kantornya ya? Bisa kayak gitu. Terus kemudian juga ada beasiswa tahfidz nih. Ini nih. Yang beasiswa tahfidz juga ini banyak diminati oleh calon-calon mahasiswa. Santri ya Pak? Ya, khususnya santri-santri ini. Ya, karena alhamdulillah kebanyakan dari di Setayo ini banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang notabene-nya itu dari santri, dari pondok-pondok pesantren. Dan itu mereka ketika mendaftar itu pasti ngambilnya beasiswa tahfidz itu. Iya. Alhamdulillah ya di Setayo ini banyak mahasiswa yang tahfidz. Masya Allah. Kayak gitu, seperti itu. Jadi ini kesempatan besar sih buat adik-adik nih yang baru lulus tahun ini, ya kan? Ayo silakan gabung di Setayo dengan meraih beasiswa. Ini kesempatan bagus buat adik-adik sebenarnya. Jadi nggak ada lagi alasan saya mau kuliah tapi nggak punya biaya. Nah, nggak ada alasan lagi seperti itu. Sekarang beasiswa itu sudah terbuka lebar. Nah, seperti itu. Ya, sebenarnya kalau zaman sekarang itu kalau mau kuliah tapi terkendala biaya itu kayaknya sudah banyak gitu ya Pak, jalan-jalan yang membuka beasiswa dan sebagainya. Nah, tadi kan membicarakan tentang mahasiswanya itu kebanyakan santri. Nah, ada rencana nggak sih Pak buat Setayo ini istilahnya membuka kayak pondok pesantren, asrama dan sebagainya, itu ada rencana atau emang sudah dijalankan sedikit demi sedikit? Oh iya, untuk asrama ya, untuk asrama mahasiswa tentu di Setayo ini kita sudah ada untuk yang putra. Nah, sementara ini untuk asrama putra kita sudah sediakan tempatnya. Sudah ada sekitar 20 orang yang sudah menempati di asrama itu. Untuk mahasiswa putri insya Allah tahun depan kita akan buka, semoga kita bisa bangun untuk asrama putrinya. Seperti itu. Jadi besok saya ke asrama ya Pak? Ya boleh. Boleh. Oke, jadi kalau ya di asrama itu juga bisa sambil ngaji dan sebagainya gitu. Ya, jadi pagi sampai siang itu kuliah gitu kan, terus nanti malamnya itu nanti mengaji. Jadi nanti ada ustadznya yang
atau mungkin dari teman-teman mahasiswa nanti bisa sharing atau diskusi bareng. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Nah, ini kan tadi sudah cerita tentang bagaimana sih Setayo, apa aja keunggulan Setayo. Ini ngomong-ngomong nih Pak, ini kan sudah akan memasuki bulan ajaran baru. Tahun ajaran baru. Ya. Nah, ini apakah sudah dibuka untuk pendaftaran mahasiswa baru di Setayo ini? Ya. Di Setayo ini kita sudah buka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru ini untuk tahun 2024 ini kita buka bahkan dari bulan Januari kemarin. Oh, berarti emang sudah lama sekali ya? Iya, jadi kita ambil start dari awal. Jadi dari bulan Januari kemarin kita sudah buka untuk gelombang 1 sampai 20 Maret kemarin itu sudah kita buka dan sekarang sudah masuk di gelombang 2. Oh, sudah gelombang 2 ini dari 20 Maret sampai 18 Desember besok ini. 18 Mei. 18 Mei. 18 Mei. Nah, bulan ini ya. Bulan ini. Jadi sekarang tanggal 11 berarti masih ada beberapa 7 hari lagi seminggu lagi. Ya, itu untuk gelombang 2-nya. Dan kita agendakan ini nanti ada gelombang 3 sampai gelombang khusus 1, 2, 3 juga. Oke. Jadi masih banyak gelombang-gelombang atau bagi adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa yang mau mendaftar, misalnya sekarang belum lulus gitu kan, enggak apa-apa, bisa. Kayak gitu. Cukup mendaftarkan diri dulu ya kan terkait saya belum punya ijazah, Pak. Ya kan. Enggak apa-apa, nanti bisa nyusul. Oke. Nah, itu kan tadi kalau yang istilahnya belum lulus itu udah boleh mendaftar ya Pak? Boleh. Mungkin kalau ada syarat tersendiri nggak sih untuk calon mahasiswa itu untuk masuk ke Setayo sendiri? Syaratnya tentu dia sudah lulus SMA ya. Ya pasti ya Pak. Dia sudah lulus SMA. Kemudian kalau untuk secara pendaftarannya itu sekarang itu syarat-syarat yang diperlukan itu cukup nanti mengisi link pendaftaran aja, mengisi gitu link. kan? Terus nanti syarat-syarat yang lain seperti ijazah, kemudian seperti foto KTP, KK, ya kan? Nah, paling semacam itu aja. Jadi ya seumumnya gitu aja ya? Ya, umum dengan yang lain sama, gitu kan? Tapi kalau mungkin yang belum siap bagi adik-adik yang lulusan tahun ini, mungkin ijazahnya belum keluar, tidak apa-apa, itu bisa menyusul. Kayak gitu. Oke, jadi itu tadi syarat-syarat untuk masuk ke sini ya Pak. Tadi maaf nih, saya sedikit menyenggol tentang yang beasiswa KIP ya Pak. Ya. Kan tadi katanya Pak Anwar itu banyak sekali yang berminat untuk masuk ke beasiswa tersebut. Mungkin ada gimana sih Pak caranya untuk kita tuh mau daftar beasiswa tersebut? Ya, jadi salah satu untuk mendapatkan beasiswa KIP itu salah satunya harus jadi mahasiswa dulu. Jadi kita adik-adik yang mau dapatkan beasiswa tetap harus daftar dulu jadi mahasiswa Setayo Yogyakarta. Setelah itu nanti setelah mendaftar sudah punya NIM gitu kan, nanti di semester 1 itu ada pengumuman beasiswa KIP. Nah, itu nanti ada beberapa persyaratan yang bisa diikuti. Salah satunya yaitu nanti punya kartu KIP, kayak gitu. Kemudian ya bagi mahasiswa yang kurang mampu. Nah, itu nanti ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, ya itu oleh calon penerima beasiswa KIP itu, kayak itu. Jadi intinya harus masuk dulu ya Pak? Intinya masuk dulu jadi mahasiswa, jadi resmi mahasiswa Setayo Yogyakarta dulu. Oke, nah itu dia teman-teman tentang beasiswa di Setayo ini. Kenapa sih kita tuh harus kuliah di Setayo? Ya, karena kuliah di Setayo ini banyak unggulannya. Satu, selain tempatnya strategis, kemudian juga kita banyak bonusnya. Satu, kita dekat dengan kota. Ya. Kedua, dekat dengan pantai. Nah, ini nih, pantai ini yang dicari oleh semua wisatawan dari manapun. Kalau ke Jogja itu pasti ke Gunung Kidul, kayak gitulah. Nah, dari Setayo Yogyakarta ini, kalau kita mau ke pantai, itu
paling kurang lebih 30 menit. Jadi dekat, dan bahkan kita sendiri punya tempat di sana gitu kan. Jadi bagi adik-adik nih yang mau kuliah di sini, wah ini bisa tiap hari ke pantai ini. Gratis ya, Pak? Oh, gratis, bisa. Ya kan, banyak teman-teman mahasiswa kita ya kan yang di STA Yogyakarta ini justru dari pesisir pantai itu banyak di sini. Jadi mereka tertarik untuk kuliah di sini karena bisa dilaju dekat. Iya, Jadi dekat. Selain dekat, harganya pun terjangkau. Kayak gitu. Dan itu ramah di kantong sekali. Iya, Jadi sangat sih Pak. sangat-sangat ramah sekali di kantong mahasiswa, itu sangat ramah sekali. Kayak gitu. Jadi kalau biasa kalau saya gini. Kalau ada kampus yang harganya terjangkau, dekat, kenapa pilih yang jauh? Iya. Semacam itu. Tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari luar Jawa itu jangan juga jangan khawatir. Ya, jangan khawatir karena kami di sini juga untuk yang laki-laki khususnya ini kami menyediakan asrama gitu kan. Untuk yang putri mungkin di sekitar kampus juga itu ada banyak Kos, bisa juga kos-kosan. nyantri ya Pak. Nyantri bisa. juga banyak Ada banyak sekali pondok di sini. Ada pondok Darul Quran, pondok Al-Iana, ada juga pondok Al-Mumtaz, ya kan, pondok banyak lah di sini kita dikelilingi dengan pondok-pondok pesantren. Iya. Jadi bisa tinggal sambil mondok, kuliah sambil mondok kan itu bagus. Iya, lebih double ya Pak ilmunya. Double ilmunya kayak gitu. Nah mungkin cerita sedikit ya Pak, ini dari saya sendiri juga pengalamannya itu bisa disambi kerja, terus dari biayanya sendiri juga menurut saya itu sangat terjangkau. Ya. Dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu sangat-sangat worth it-nya tuh sangat worth it gitu loh Pak. Ya, jadi untuk teman-teman semua jangan ragu untuk kuliah di sini. Terus cepet-cepet daftarkan diri kalian sebelum ditutup dan sebelum penuh gitu ya Pak. Ya. Oke, nah itu karena sewaktu-waktu kita kalau misalkan sudah meludak ya kita tutup. Tapi rencananya ya memang penerimaan mahasiswa baru ini kita akan buka sepanjang waktu. Oke. Jadi kita akan buka terus kapanpun adik-adik mau daftar itu bisa. Kayak gitu. Mungkin dari gelombangnya saja ya Pak. Iya, kayak gitu. Jadi tetap akan kami buka terus. Kayak gitu. Jadi harus cepet-cepet ya teman-teman untuk mendaftarkan ke sini. Nah itu tadi mungkin perbincangan kita ya Pak. Ya. Terima kasih sekali kepada Bapak Khairul Anwar yang telah bersedia memaparkan tentang STAYO, tentang PMB di STAYO yang sangat menarik ini. Nah itu tadi teman-teman podcast dari kita. Mungkin saya akhiri ya Pak. Terima kasih kepada Pak Anwar. Hati-hati jika mau kembali ke rumah, mau kembali mengajar dan sebagainya. Nah itu tadi teman-teman dari saya. Mungkin banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Saya Putri Kurnia Rahmadani. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.